dalam satu video dari Katolik keren tadi dijelaskan meskipun presentasi umat Katolik di Jepang sedikit, tetapi panggilan untuk hidup mutiara cukup besar. Apakah sampai sejauh ini sejauh Satrian berkarya di Jepang sudah ada imam Satrian atau bagaimana kegiatan animasi dari kongregasi kita sendiri di sana? Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk Satrian kita pernah mendapatkan calon frater yang berangkat ke Italia di kota Ancona untuk belajar, tapi kemudian hanya bertahan 3 bulan. Kesulitan yang pertama kemungkinan besar adalah bahasa, karena orang Jepang tidak bisa berbahasa lain di luar dari bahasa Jepang. Kesulitan itu karena kemungkinan besar karena tidak bisa berbahasa kemudian membuat stres dan tidak bisa fokus untuk melakukan di pembinaan, maka kemudian pulang. Hanya 2 orang itu yang waktu itu memang diusahakan untuk menjadi frater untuk masuk di pendidikan kita, tapi tidak bisa. Sampai saat ini tidak ada satupun yang bergabung. Untuk animasi memang kita tidak ada yang berkarya di situ. Nah, karena saya baru selesai 3 tahun yang lalu belajar bahasa, kemudian 3 tahun ini untuk di paroki, maka kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya untuk mendampingi orang muda. Maka di paroki yang tempat saya tinggal sampai saat ini, saya mendampingi kaum muda untuk paroki itu dan kemudian untuk wilayah blok. Jadi ada sekitar 9 paroki. Saya diminta untuk menjadi penanggung jawab dari kelompok muda OMK dengan harapan bahwa ada yang mungkin bisa bergabung, tetapi kita serahkan kepada Roh Kudus. Tidak tahu persis apakah ada yang bergabung atau tidak, karena alasan yang lain juga orang menjadi Katolik itu setelah usia 40-an, dan untuk formasinya kita mungkin agak susah untuk menerima orang yang sudah berusia 40-an atau lebih dari itu. Nah, itu mungkin menjadi satu alasan lain kenapa sampai saat ini kita tidak punya frater ataupun pastor orang Jepang. Tetapi para suster mereka punya suster Satrian, mereka punya sampai saat ini 6 suster Jepang. Salah satunya berusia 87 tahun dan satunya 83 tahun itu masih menjadi kepala sekolah. Mereka juga punya taman kanak-kanak dan mereka punya suster. Tidak tahu kenapa dari awal kemudian mereka memang membuka kesempatan untuk para yang Jepang perempuan untuk bergabung dengan mereka, tapi tidak untuk Satrian itu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, Pastor, tadi Pastor menceritakan tentang bagaimana orang muda OMK. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kalau secara profil orang muda di sana terhadap iman Katolik? Apakah seperti yang stereotip selama ini bahwa orang muda atau dewasa 30-an itu tidak begitu peduli dengan iman dan hanya pada pekerjaan, sehingga baru sampai usia 40 tahun itu? Dari yang Pastor amati selama ini bagaimana kesannya? Terima kasih. Orang muda sangat sedikit, justru karena orang tidak punya suatu ketertarikan yang besar terhadap hal yang namanya agama. Karena dalam keluarga mereka tidak mendapatkan pendidikan iman. Alasannya karena apa? Karena untuk orang Jepang, pilihan untuk beragama adalah pilihan pribadi. Maka dalam keluarga itu orang tidak pernah memaksa atau menjadikan anak mereka membaptis anak mereka ketika masih kecil untuk menjadi Katolik. Nah, ini yang mungkin mengakibatkan orang-orang muda itu tidak mendapatkan satu pendidikan iman yang cukup di keluarganya, sehingga dari kecil mereka tidak dibiasakan untuk mengenal hal yang namanya agama. Untuk mereka, yang pertama yang terpenting adalah uang. Karena untuk uang mereka bisa, karena adanya uang orang bisa hidup, maka mereka akan bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang. Selain yang kedua, itu karena hari Minggu bukan hari libur untuk orang di sana, adalah hari kerja. Urusan agama adalah urusan pribadi, mau ke gereja atau tidak, yang penting jam sekian harus kerja, harus masuk. Maka orang akan lebih memilih untuk kerja, untuk masuk
kerja daripada ke gereja. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu alasan juga kenapa orang muda tidak memiliki ketertarikan itu. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena banyak orang tua di gereja. Maka ketika ya seperti kita pun kalau sering ke gereja dan hanya bertemu dengan orang tua, pada suatu titik akan mengatakan, maaf ya saya mungkin hanya hari ini ke tempat ini karena tidak ada kehidupan dalam tanda kutip. Dalam arti bahwa liturginya pun begitu hening, tidak ada suatu kegembiraan, tidak ada jiwa semangat muda di sana. Maka ini menjadi salah satu alasan untuk mereka. Tetapi ini hanya untuk orang Jepang. Karena orang muda yang bukan orang Jepang itu mereka rajin ke gereja, terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di paroki yang direncanakan, justru karena mereka sudah terbiasa di negara asalnya seperti kita atau seperti orang Filipina, karena sudah dibiasakan di tempat asalnya. Ketika ke Jepang mereka akan pertama dan utama adalah mereka mencari paroki dan kesempatan buat mereka untuk berjumpa dengan orang muda lainnya, maka mereka berkumpul. Selain itu orang Filipina, ketika misanya kita di salah satu parokinya kita itu setiap misa yang bahasa Jepang, setengah dari gereja adalah orang muda Vietnam. Nah mereka sangat aktif. Tapi untuk orang Jepangnya sendiri yang asli Jepang itu tidak ada suatu ketertarikan yang besar untuk hal yang berkaitan dengan agama. Karena itu karena fokus buat mereka adalah kerja dan mencari uang. Itu. Ya Pastor, pertanyaan saya, sejauh yang Pastor alami selama berkarya di sana, apa kesulitan atau tantangan yang dialami oleh kita pada saat yang kedua dari keuskupan yang kita temukan dalam Katolik ini, kita berada di keuskupan mana saja tempat kita berada. Terima kasih. Kesulitan yang kita alami sampai saat ini adalah yang pertama perihal tenaga, karena kita tidak ada tenaga orang muda lagi. Sebagian besar dari kita, lebih dari setengah adalah orang tua, maka mereka hanya bekerja dengan tetap mempertahankan cara kerja mereka yang masih tradisional ketika mereka pertama kali masuk di Jepang, masih muda dan kemudian masuk di Jepang, dan itu mereka pertahankan cara kerjanya itu sampai saat ini. Susah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk update, itu agak susah. Maka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Jepang yang terbaru saat ini, kita tidak bisa masuk. Jadi itu salah satu alasan. Kemudian yang kedua, yaitu tadi orang Jepang tidak punya suatu keinginan yang besar untuk mereka ingin tahu soal agama Kristen, tapi itu hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan. Tapi tidak lebih kepada pengalaman untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mereka bukan tidak mampu, tetapi untuk memutuskan melangkah lebih lanjut itu mereka tidak bisa, tidak memiliki keterbukaan hati untuk mengenal lebih dalam. Maka kalaupun datang belajar di sharing kitab suci bersama kita, kebanyakan orang bukan Katolik, mereka datang bersama tetapi hanya sekedar untuk mendengarkan sharing orang lain, kemudian ingin tahu secara ilmu pengetahuan siapa itu Yesus, tetapi tidak ingin terlibat secara langsung mengalami secara pribadi dengan Yesus. Mereka tidak punya keterbukaan untuk ke arah sana. Maka menjadi salah satu kesulitan buat kita juga untuk mendampingi mereka. Tetapi sampai saat ini kita tetap ada di sana dari tahun 51. Maka mau mengatakan bahwa sebagai kesulitan, memang itu kesulitan, tetapi sekaligus juga menjadi tantangan kita untuk tetap bertahan. Tahun ini akan datang satu orang dari Meksiko yang baru ditabiskan usianya 31 tahun, teman seangkatannya Pater Romo Risco. Maka dengan harapan dengan orang muda yang bergabung, kemudian kita yang muda sekitar 5 orang atau 6 orang mungkin bisa menyesuaikan diri untuk bekerja dengan sesuai dengan keadaan kita, kondisi kita yang saat ini, yang realitas ini. Ini yang bisa diharapkan oleh kami, itu tadi dengan masuknya orang muda membantu kita untuk lebih fokus lagi ke apa yang mau kita kerjakan untuk gereja Jepang hari ini dan ke depan, sesuai dengan misi kita mewartakan Yesus kepada orang-orang yang bukan Kristen.
Kemudian keusupan tadi di Deo itu dijelaskan kita ada keusupan Oita, kemudian di Hiroshima, dan kemudian di Osaka. Oke, terima kasih Pastor. Mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana atau apa yang ada di bayangan Pastor tentang misi Xaverian ke depannya di Jepang. Seperti yang Pastor tadi katakan, kalau orang mudanya kemudian sudah banyak bisa melakukan hal yang lebih. Nah, mungkin Pastor ada bayangan apa yang mau dilakukan supaya lebih masuk di dalam iman orang. Terima kasih. Nah, untuk ke depan memang sedang dipersiapkan. Kalau ada orang muda yang masuk, maka segera sesudah belajar bahasa akan diminta untuk kuliah di tempat di Jepang, dalam bahasa Jepang, untuk mengambil spesialisasi. Jadi di satu bidang tertentu yang diminati oleh orang yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai itu dengan harapan dia akan fokus ke situ. Nah, ini yang menjadi salah satu program yang nanti akan dikerjakan oleh polisi Jepang. Misalnya saya tahun kemarin diminta untuk mengambil bimbingan konseling, tapi harus kuliah di sana, tidak boleh di luar dari Jepang. Jadi harus belajar bahasa Jepang dan kuliah dalam bahasa Jepang. Kalau bukan bimbingan konseling, lebih pada pendampingan untuk orang muda. Jadi dengan harapan bisa masuk ke realitas orang Jepang. Karena apa? Karena orang Jepang itu karena kerja, maka stres, depresi, orang yang stres dan depresi itu jauh lebih banyak dari orang yang normal dalam tanda kutip. Maka mendampingi mereka menjadi salah satu kesempatan buat kita untuk masuk. Mungkin yang terakhir dari saya untuk bahasa, karena untuk kita yang Xaverian, bahasa itu, penguasaan bahasa itu sangat penting. Maka apakah di sini masih ada English Day hari Rabu? Ada yang menolak? Padahal itu menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita, meskipun jatuh bangun salah, tetapi harus justru belajar dari jatuh bangun dan kesalahan itu. Karena apa? Karena bisa ketika kita sudah di tanah misi, baru akan tahu bahwa ternyata dulu English Day itu penting banget. Itu. Maka sekarang kesempatan di Skolastika, di filsafat, selain belajar, mungkin minat untuk mendalami bahasa tertentu lebih baik itu dikembangkan dari sekarang. Jangan takut untuk salah, justru karena dari kesalahan kita belajar untuk memperbaiki diri. Untuk secara jujur sampai saat ini pun suatu keuntungan yang besar buat saya di Jepang, karena dalam satu kesempatan ketika kami yang muda berkumpul, kami bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, Inggris, dan Italia ketika kami berkumpul bersama. Maka mungkin menjadi kesempatan bagi teman-teman yang ada di sini juga untuk mulai dari saat ini mempersiapkan diri ke arah sana. Itu dari saya, dari kami di Jepang sangat menanti kehadiran komparator semua. Jika ingin bergabung dengan kami di sana, silakan selamat datang. Kami menerima dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Yoroshiku onegai itasimasu.